Halo semuanya, aku Mira Madani dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini aku di semester 7 dan juga dalam program magang aku di TVRI Bangka Belitung di bawah divisi pemberitaan. Nah, kesehariannya selama magang biasanya aku kadang beberapa kali dalam seminggu aku siaran, kadang juga aku sama tim di bawah pemberitaan juga di program lain, kadang juga jadi host di divisi programnya. Oke, jadi kemarin itu emang sempat aku diajak sama tim di tempatnya aku magang itu ke acara G20, tepatnya di Belitung. Nah, jadi Belitung itu terpilih menjadi salah satu tuan rumah untuk perhelatan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan. Jadi memang yang datang itu banyak banget menteri-menteri pembangunan dari negara anggota G20 itu ramai banget, dan juga antusias masyarakat di sana itu luar biasa. Mereka tuh ngomongin soal ekonomi biru Indonesia, kemudian yang kedua itu mereka ngomongin soal industri dirgantara Indonesia juga. Sebenarnya it's kind of tricky thing for me untuk ngatur waktu, tapi sebisa mungkin aku sebenarnya punya skala prioritas tersendiri gitu untuk ngatur waktu aku. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang memang udah aku tahu nih akan ada, nanti biasanya aku akan list dan juga akan aku rank satu-satu berdasarkan sebenarnya yang harus diprioritasin itu yang mana sih. Aku biasanya ngatur waktunya ya tergantung skala prioritas yang udah aku bikin. Aku biasanya emang sering ngeklaim diri aku sebagai life learner. Kayak aku punya prinsip, ketika ada kegagalan pasti ada keberhasilan nantinya gitu. Entah kapan itu pasti akan ada. Makanya aku bisa katakan kegagalan sama keberhasilan itu kayak balance aja gitu. Jadi kalau misalkan aku gagal, ya aku harus berusaha menjadi yang lebih baik. Jadi ya kegagalan itu yang memang bagian dari proses kita dalam menjalani kehidupan itu. Oke, kalau kita berbicara masalah pendidikan buat perempuan itu super duper penting menurutku. Perempuan yang berpendidikan itu akan lebih mudah untuk meraih independensi dia gitu loh, karena dia pasti perempuan yang punya pendidikan yang baik pasti dia akan punya planning yang baik. Dia tahu resiko-resiko dalam kehidupan dia nanti ke depan seperti apa, dan semua itu kan berasal dari pola pikir ya. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan ya pasti kita tidak hanya mendapatkan segudang materi ataupun wawasan, tapi kita juga membentuk pola pikir kita. Nah itu adalah sesuatu yang priceless untuk perempuan gitu. Oh, pernah sekali, sering sekali, hampir tiap hari mungkin ya. Jadi aku selalu merasakan insecure, tapi setiap insecure berarti aku harus ngatasin itu dengan cara embrace aku sendiri gitu. Tapi nggak sampai yang toxic positivity banget gitu. Karena insecurity itu emang selalu ada gitu loh. Justru bagus dengan adanya insecurity ini kita bisa menjadi orang yang berbenah gitu loh, lebih baik gitu. Tapi kitanya juga harus bijak dalam menyikapi insecurity kita. Let's say kayak misalkan aku insecure dengan teman aku yang punya prestasinya banyak, ya berarti kan itu nilai positifnya kita bisa aja gitu memperbaiki diri untuk menjadikan dia sebagai role model. You don't need to duplicate people gitu loh, karena setiap orang itu pasti punya keunikan tersendiri. Know your potential is very important. Kalau selain bahasa Indonesia, bahasa yang aku kuasai sebagai penduduk Indonesia ya, dengan beragam bahasanya pasti bahasa daerah. Karena aku anak asli Bangka Belitung, jadi aku bisa bahasa Melayu Bangka Belitung gitu. Kemudian selain itu juga ada bahasa Inggris, karena aku anak sastra Inggris juga, dan emang aku suka belajar bahasa sih, tapi memang saat ini masih bahasa Inggris, dan itu pun menurutku aku masih dalam progres juga gitu loh untuk penguasaan bahasa. Karena kan bahasa itu bukan ilmu yang tetap ya, karena seiring berkembangnya zaman itu bahasa pasti akan berubah-ubah. That's why menurut aku belajar bahasa itu memang gak ada habisnya. Bahasa udah bantu aku banyak banget gitu. Menguasai bahasa itu memang gak pernah rugi,
Karena ya contohnya kayak pengalaman yang udah aku ceritain tadi itu kan semuanya juga bermodalkan karena aku bisa bahasa Inggris kayak gitu, dan juga bahasa Indonesia juga iya gitu, karena kan berbahasa yang baik juga mengantarkan aku untuk diberikan kepercayaan gitu loh dari tim media di mana aku magang untuk melakukan liputan gitu. Karena aku liputan nggak cuman aku liputan memang bahasa Indonesia, tapi di sisi lain aku juga ada juga kegiatan yang menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi aku senang banget gitu, dari bahasa bisa mengantarkan aku ke banyak hal. Selain itu juga banyak sih benefit yang aku dapatkan setelah mempelajari bahasa baru gitu. Emang nggak ada ruginya kalau belajar bahasa, karena aku sempat dilibatin kerja sebagai seorang freelance, let's say kayak liaison officer atau tour guide. Aku pernah jadi liaison officer tapi kayak merangkap jadi tour guide juga gitu loh, dimana aku dari inisiatifku sendiri memberikan informasi kepada delegasi luar gitu loh, gimana potensi pariwisata yang ada di daerah kita. Kemudian juga kita menceritakan hal-hal yang memang menurut kita ini akan menjadi daya tarik untuk mereka kembali lagi ke daerah kita gitu loh. Jadi memang seberpengaruh itu bahasa untuk nggak cuma untuk kitanya, tapi juga seberpengaruh itu bahasa untuk daerah kita gitu loh. Jadi secara nggak langsung jadinya tuh saling menguntungkan, ujung-ujungnya saling berkorelasi dan juga menguntungkan gitu. Jadi emang buat kalian jangan lupa untuk giat belajar bahasa. Oh iya, satu lagi, jangan lupa sebagai anak daerah juga, aku sempat dengar slogan ini dari teman-teman Duta Bahasa. Tapi ini menurut aku slogan ini tuh aku setuju banget gitu loh. Kayak lestarikan bahasa daerah, kemudian juga biasakan berbahasa Indonesia dan juga kuasai bahasa asing kayak gitu. Itu tuh 3 hal yang memang wajib untuk kalian amalkan. Jadi tantangannya aku selama belajar bahasa itu adalah ya memang ketika kita menemukan istilah-istilah yang baru, nah itu kita merasa tertantang untuk mencari apa sih gitu makna dari yang aku lihat gitu loh. Nah itu tantangannya juga karena aku di Bangka Belitung belum banyak masyarakat yang berbahasa Inggris, itu ngaruh banget gitu loh, karena lingkungan. Jadi secara nggak langsung lingkungan membuat aku menjadi lebih tertantang untuk belajar bahasa, karena aku nggak punya partner untuk ngomong gitu loh. Karena kan kalau kita belajar bahasa kan it's about practice, tapi di sisi lain aku nggak punya partner gitu untuk memanifest kemampuan bahasa yang udah aku pelajarin gitu. Nah itu adalah tantangan yang paling besar. Oh ya, satu lagi guys, ini logikanya kenapa bahasa itu memang perlu praktek. Buktinya TOEFL aja nih pakai jangka waktu untuk bisa berlaku, karena memang mereka juga sadar kalau misalkan kemampuan bahasa itu sifatnya tidak akan melekat selamanya di kita. Jadi itu tuh tergantung kita gimananya mau nge-maintain kemampuan bahasa kita itu seperti apa. Oke. Pesan aku buat teman-teman semua, kita ini kan sama-sama belajar ya, jadi let's say ini adalah pesan yang sifatnya untuk mengajak aja gitu, kita sesama selevel nih. Aku mau ngajak teman-teman untuk jangan berhenti di situ aja gitu. Kalau misalkan kamu tahu kamu punya potensi di mana kamu ngerasa kamu passionate banget, lakukan itu secara serius dan juga konsisten. Karena percuma gitu kalau misalkan kalian passionate banget tapi kalau misalkan tidak dilakukan secara serius dan juga nggak konsisten, itu nantinya bikin kalian tuh pada akhirnya nggak bisa gitu capai apa yang kalian suka. Karena pada akhirnya kalau misalkan nih, in case kalian mendapatkan jenjang karir yang bagus dengan passion kalian, itu akan enak gitu jadinya, seakan-akan itu menjadi hobi yang dibayar pula kayak gitu. Jadi jangan pernah berhenti buat belajar, jangan pernah berhenti buat berproses dan juga berprogres. Bebas ya. Yep. Apa ini? Tulis sendiri. Oke, dibacain lagi. Gimana cara kamu nyemangatin diri kamu sendiri? Oke. Sebenarnya banyak cara ya. Aku nggak bisa
bisa deskripsiin satu persatu caranya. Intinya adalah cara aku menyemangati diri aku sendiri adalah dengan cara selalu selalu ngingetin diri aku sendiri gitu. Jadi cara ngingetinnya ya udah aku ngomong ke diri aku sendiri aja gitu atas apa yang udah terjadi. Kalau memang hal itu aku ngerasa itu melelahkan, aku pada akhirnya juga tetap menguatkan dengan cara aku ngomong ke diri aku sendiri. Kalau misalkan emang semua hal yang bikin kamu capek itu sebenarnya bisa aja teratasi gitu dengan cara ya udah kamu keep going aja gitu, lakukan yang terbaik selalu dan juga yakin sama satu hal bahwa sesuatu hal yang bikin kamu capek tuh nggak akan terus menerus terjadi.